Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayatnya yang ke-9 sampai di ayatnya yang ke-11. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ini ditulis oleh Daud, ya, sebagai pemazmur. Dia menuliskan bagaimana dia mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Tentunya Daud ini adalah seorang yang dekat dengan Tuhan karena dia mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita akan belajar ada beberapa hal yang dicatat oleh Daud. Tentunya di ayatnya yang ke-9 sampai di ayatnya yang ke-11 yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Hal yang pertama kita belajar tentang kecaplah. Di dalam bahasa aslinya artinya adalah mengecap makanan, mengecap minuman. Ya, bisa dikatakan merasakan. Jadi Tuhan itu dapat kita rasakan sama seperti kita sedang merasakan atau mengecap makanan dan minuman. Contohnya tentang rasa manis. Ya, rasa manis. Semua orang tahu rasa manis. Tetapi manisnya gula itu berbeda dengan manisnya apel. Buah apel. Tentunya buah apel juga berbeda dengan manisnya buah durian. Buah durian pun bisa berbeda dengan manisnya buah semangka dan lain sebagainya. Ya, demikian juga ketika kita mengecap Tuhan, ya, Tuhan punya kebaikan yang berbeda dengan kebaikan manusia. Jadi tentunya ada perbedaan antara kebaikan Tuhan dan kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Itu sebabnya Daud berkata, kecap, sama seperti kita mengecap dan merasakan makanan dan minuman. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 dicatat bahwa Yesus berkata, akulah roti hidup. Ya, bahkan juga di lain pasal Yesus juga mengatakan bahwa Dia adalah air kehidupan. Barang siapa makan dan minum, dia tidak akan lapar dan haus sampai kepada hidup yang kekal. Maka dari itu Daud berkata, kecaplah Tuhan, nikmatilah Tuhan, sama seperti kita menikmati makanan dan minuman. Ya, puji Tuhan. Hal yang kedua kita belajar, lihatlah Tuhan sama seperti pemandangan. Saat ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat pemandangan di sekitar ini. Ya, ada gunung, ya, ada banyak pepohonan. Bahkan ketika Bapak Ibu mempunyai satu lukisan di dalam rumah, lihatlah kebaikan Tuhan. Jangan kita hanya melihat kesukaran, masalah yang sedang kita hadapi. Tentunya setiap kita tidak lepas dari masalah ketika kita masih menginjakkan di bumi ini. Ya, Ayub berkata bahwa ketika kita masih ada di dalam dunia, maka dari itu banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan yang kita hadapi. Namun lihatlah hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melihat bagaimana betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita belajar betapa baiknya Tuhan itu. Nah, artinya selamat. Kata betapa itu tidak terbandingkan baiknya. Jadi kebaikan Tuhan tidak bisa sebanding dengan kebaikan saya. Ya, kita bayangkan sendiri betapa baiknya Tuhan. Barangkali dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ya, memang kita ada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman-teman, tetangga-tetangga kita. Mereka adalah orang-orang yang baik buat kita. Tapi itu berbeda dengan kebaikan Tuhan. Berapa kali Tuhan disakiti oleh bangsa Israel, ya, ketika orang Israel
menghadapi segala situasi kesulitan, kesukaran yang mereka hadapi, mereka selalu menyakiti hati Tuhan. Mereka berbalik dari Tuhan. Mereka lebih condong kepada Allah-Allah yang lain daripada Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Tetapi ketika mereka kembali kepada Tuhan, ya hati Tuhan berubah menjadi berbelas kasihan. Ya. Hal yang keempat kita belajar, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kata berbahagialah, eser, itu artinya diberkatilah. Kata diberkati, kita tidak berbuat apa-apa, kita diam, kita pasif. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menolong kita. Jadi berbahagialah orang yang berlindung padanya, ada covernya Tuhan, ada perlindungannya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kita adalah tempat kita berlindung. Tidak ada perlindungan yang lain di dalam dunia ini. Bapak Ibu bisa berlindung di dalam gua, pasti ya kita akan merasa ada hal-hal yang lain. Ya, tapi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, maka keamanan, kesejahteraan itu dapat kita rasakan. Hal yang kelima, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Takutlah Yare. Ya, contohnya Cornelius, ya dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ayub juga seorang yang takut akan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-10 di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 tadi dicatat ada 2 kali kata takutlah. Yang pertama adalah untuk tubuh kita, yang kedua adalah untuk kerohanian kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama, kita harus suci di dalam jiwa dan di dalam tubuh, di luar sesuai yang di dalam. Kita takut kepada Tuhan, itu artinya kita takut berbuat jahat, kita takut dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kita belajar hal yang kelima adalah kita mau hidup takut akan Tuhan. Yang keenam, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Singa-singa muda bisa kelaparan, tetapi tidak akan kekurangan orang-orang yang mencari Tuhan. Kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Tidak ada yang dapat memberi yang terbaik di luar Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita sudah belajar bahwa kita harus tetap selalu mengecap dan melihat segala kebaikan Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita ketika kita juga menjadi orang-orang yang mencari Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, berterima kasih atas seluruh kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengecap dan melihat segala kebaikan Tuhan. Kami tetap terus mencari Engkau Tuhan. Kami juga boleh Tuhan menikmati betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat. Juga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pelayan pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI COTW Temanggung. Mulai dari Bapak Ibu Gembala, semua yang melayani. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Beri hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat seluruh sedang jemaat yang ada Tuhan. Memberkati mereka juga dengan kesehatan, kekuatan. Apa yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Mereka tetap kuat di dalam Engkau, mereka tetap terus berada di dalam jalurnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa kami Indonesia Tuhan berkati, Tuhan lindungi, bahkan juga Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala puji bagi nama Tuhan. Hari ini kami akan menapaki bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh melihat bagaimana betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.